yetu liye mbinguni, yetu amina Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Shalom, Alkem berkah dalam. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 SD. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Katolik untuk SD. Nah, sebelumnya mari kita awali dulu dengan doa. Bapak, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami. Ini anak-anakmu kelas 4 SD mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, memampukan mereka untuk bisa belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak kelas 4, mari kita akan belajar tentang kehadiran Allah dalam hidupku. Dan juga di tengah-tengah lingkungan Allah senantiasa hadir. Tuhan hadir melalui alam ciptaannya. Kita kemarin sudah mempelajari bagaimana Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Tumbuh-tumbuhan yang hidup merupakan bukti bahwa Allah itu hadir atas makhluk hidup. Semua jenis tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia dan juga hewan untuk bisa mendapatkan makanannya. Nah, alam semesta ini Tuhan ciptakan melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Tetapi manusia berbeda dengan alam ciptaan yang Tuhan ciptakan. Manusia diciptakan melalui atau dengan karyanya. Jadi langsung oleh tangan Tuhan sendiri. Dari debu dan tanah, maka terciptalah Adam. Dan diberikan nafas hidup sehingga manusia bisa hidup. Kemarin Ibu sudah membahas tentang penciptaan, bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Nah, manusia hidup di tengah-tengah lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku manusia. Kalau kita bicara masalah lingkungan, pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana perkembangan kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, kondisi lingkungan itu terdiri dari, pertama adalah kondisi fisik, lingkungan alam, sumber daya alamnya yang terdiri dari tanah, air, energi, matahari, surya ya, mineral, flora, dan juga fauna. Sedangkan yang kedua, kondisi lingkungan sosial budaya. Nah, sosial itu tengah-tengah masyarakat. Ya, masyarakat kumpulan orang di tengah-tengah sekitar kita ya, yang memiliki perbedaan antara lain umur, perbedaan jenis kelamin, pekerjaan, kemampuan finansial, lalu jumlah keluarga satu dengan yang lain berbeda. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, artinya mencerminkan sifat-sifat Allah seperti kasih, ya, kemudian juga lain-lain, ya. Nah, kesetiaan, kebaikan, dan sebagainya. Nah, manusia menggunakan sifat pemberian yang Tuhan sudah berikan itu dengan baik. Saat itulah gambar dan rupa Allah nyata di dalam hidup manusia, dalam diri manusia. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama adalah kasih. Nah, kasih di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6b dikatakan di sana, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya.
Nah, apa yang dimaksud dengan kasih? Di situ ditulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mau memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kasih di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 pun juga dikatakan, kasih adalah tindakan. Anak-anakku, malah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, hukum kasih kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan ada dua, yaitu kasih pada Tuhan dan dengan kasih terhadap sesama. Nah, itu inti dari 10 hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu terdiri dari 5, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat ya. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan, sekalipun aku memiliki karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi yang ditekankan di dalam Alkitab yang terutama adalah kasih. Nah, Alkitab mengenal 4 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih agape, kasih pada Tuhan, kasih yang diberikan Tuhan kepada kita yang paling besar, yang paling tinggi ya. Lalu yang kedua adalah kasih storge, kasih antara hubungan dengan saudara, kakak terhadap kasih terhadap adik, adik terhadap kakak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasih filia. Tidak boleh pilih-pilih kawan ya, persaudaraan, persahabatan itu. Nah, kasih. Lalu yang terakhir adalah kasih eros. Kasih eros adalah kasih terhadap suami istri. Nah, arti dari sabar adalah penting bagian terpenting dia percaya pada Tuhan karena keadaan hidup tidak selalu sama. Nah, menurut Samuel, kekurangan sabar dapat menyebabkan kita kehilangan berkat. Kemudian apa arti sifat pemaaf adalah kita tidak kesal lagi pada kesalahan yang orang lain berbuat pada kita, dan kita sudah mengampuni ya. Karena apa? Di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 21 sampai 22 dikatakan, jikalau kamu mengampuni orang lain ketika mereka berbuat dosa terhadap Anda, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi pemaaf itu tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, tidak meminta ganti rugi atas kesalahan, tidak lagi kesal ya. Nah, Matius langsung aja ya, kebaikan. Nah, kita akan bahas lagi tentang kebaikan. Kebaikan, sifat Allah kebaikan yaitu suatu perbuatan yang sangat berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kata setia memiliki 3 makna: dapat dipercaya, taat, dan sebagai pengikut atau penganut. Nah, manusia ini sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga disebut mahkota ciptaan Tuhan yang mulia. Sehingga kita harus menghargai diri kita. Kita harus bersyukur apapun keadaan kita. Kita memuliakan Tuhan. Kita merawat semua ciptaan yang Tuhan sudah berikan pada kita, ciptakan pada kita. Kita mau berbuat baik dan taat kepada Tuhan. Allah senantiasa hadir dan bekerja serta berkuasa sepanjang hidup kita. Dalam keadaan apapun, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai dan juga memberkati kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan agar kita bisa mampu menghadapi semua peristiwa. Dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Nah, dalam 2
doa permohonan yang tulus yang kita panjatkan pada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Karena disitulah Allah Maha hadir. Nah, mari anak-anak kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih segala yang telah Engkau berikan untuk anak-anak-Mu kelas 4 yang sudah belajar tentang bagaimana anak-anak bisa merasakan kehadiran Engkau yang luar biasa melalui ciptaan-Mu, melalui lingkungan sekitar, dan melalui persoalan apapun peristiwa yang terjadi di dalam sepanjang hidup mereka. Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk senantiasa mengerti dan senantiasa berkenan hidup bersama-Mu Tuhan. Mengerti bahwa Engkau senantiasa hadir untuk menolong tepat pada waktu-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran agama untuk kelas 4. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati.